Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur tani, ini melanjutkan cerita saya yang berapa hari yang lalu, bahwa saya menanam padi dengan cara olah lahan instan. Nah, hari ini hari ke-56 kalau nggak salah, 55 atau 56. Nah, ini sekarang posisinya udah jebul. Jebul itu kalau istilah bahasa Indonesianya apa ya? Saya cari di Google itu kalau keluar sprout bunga pada padi itu ya jebul. Tapi jebul itu kan bahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesianya apa? Coba teman-teman sahabat tani coba tulis di kolom komentar, coba itu istilah jebul itu kalau dalam bahasa Indonesianya apa. Nah, ini ada yang jebul, ada yang belum. Nah, ini sebagian yang belum, ini sulaman. Dan juga seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa padi ini itu varietasnya campur aduk. Kenapa bisa campur aduk? Karena kan namanya juga tanam instan, kita nggak siap tebar benih, kita nggak siap tabur bibit. Jadinya ini 3/4 hektar ini bibitnya dapat minta semua. Jadi sisa-sisa orang tanam itu kita minta, kita kumpulin. Nah, itu makanya nggak tahu ini ada 5 jenis varietas ini kayaknya nih. Makanya jebulnya ini nggak bareng. Yang ini sebagian sulaman karena kemarin banyak dimakan keong mas ya. Waktu pertama nanam itu nggak disemprot pakai semprot obat keong, jadinya banyak yang mati, akhirnya sulam. Nah, ini banyak sulaman ini. Kemudian juga itu yang utamanya memang bibitnya itu nggak sama. Ada Inpari, ada Ciliwung, tinggi, ada Ciliwung cebol, ada Inpari 42, ada Inpari 50. Alah, banyak pokoknya, nggak jelas ini. Jadinya jebulnya nggak bareng. Itu. Nah, ini bentuk penampakannya. Ini olah lahannya instan banget ini. Jadi begitu selesai dibajak, langsung besoknya cariin bibit, besoknya langsung tanam. Nih, kayak gini. Nah, tapi alhamdulillah ini kalau ngelihat peranakannya banyak, artinya dia nggak gagal tumbuh. Hanya saja ini karena bibitnya nggak sama, akhirnya dia jebulnya pun nggak bareng. Seperti ini kondisinya. Nah, ini ciri-ciri Inpari 42. Inpari 42 itu kalau ketika dia jebul itu daunnya dia menguning, beda dengan yang lain. Kalau Inpari 42 ini kelihatan banget dia. Saat dia bunting dan jebul itu daunnya menguning dia. Kalau kebanyakan petani biasanya dia sebelum jebul itu ditabur urea lagi. Tapi saya nggak sepakat dengan itu karena proses kuning ini justru dia itu hama, dia nggak begitu suka dia dengan bentuk bentuk daun yang kuning. Itu hama nggak suka. Kemudian dia proses penguatan batang. Jadi bagi sahabat-sahabat tani, coba komen. Kalau saya nggak sepakat ketika dia bunting mau jebul terus dipupuk pakai urea biar padinya hijau. Kalau saya nggak sepakat. Coba sahabat tani tulis di kolom komentar, komen coba. Ada yang metode tabur pupuk setelah bunting apa enggak? Kalau saya enggak. Tabur pupuknya KCL kalau saya. Karena dia proses penguatan batang supaya nanti batangnya kuat ketika dia menopang padi, dia enggak roboh. Itu kalau saya. Jadi dia biar proses penguatan batang. KCL pupuknya kalau saya. Kalau sahabat-sahabat tani, dulur tani, coba tulis di kolom komentar. Nah, ini bentuknya, ini lain lagi nih, nggak tahu ini bibit apa. Ini bukan sulaman tapi dia jebulnya ketinggalan. Kalau bentuk anakannya padinya kayak gitu ya. Lapiknya kira-kira silahkan di
Perhatikan, hitung sendiri ya itu kira-kira berapa itu. Kalau saya ngitung kemarin ada sekitar 30 sampai 40, bahkan ada yang 50 satu rumpun ini. Gitu. Nah, kalau panjang malainya seperti itu kayak padi PP ya bentuknya. Itu padi PP kayaknya, panjang dia. Kalau padi PP itu dia relatif panjang dan banyak bulirnya. Kalau Ciliwung itu pendek dan kecil. Pendek, kecil, tapi anakannya banyak banget. Itu ciri-ciri Ciliwung. Apalagi Ciliwung cebol itu anakannya banyak. Nah ini Ciliwung cebol. Dia lebih genjah dia. Ciliwung cebol seperti ini. Ini seperti ini bentuknya. Ciliwung cebol ini lebih genjah, lebih cepat dia prosesnya. Ini udah ngisi dia. Yang lain baru jebol. Ciliwung cebol ini lebih cepat dibanding yang lain. Nah kalau yang kayak gini nih, ini padi nggak jelas. Biasa kalau kita tanam padi turun temurun, biasanya banyak yang kayak gini. Ini paling tinggi dia. Dia varietasnya nggak jelas. Dia udah turunan biasanya kayak gitu. Jadi begini kondisinya sahabat tani. Nah, kalau kuning daun itu memang saya biarkan kuning karena memang itu proses pembungaan, proses penyerbukan. Itu kalau saya jangan dipupuk urea. Kalau kebanyakan orang dipupuk urea dia lebih, hamanya juga lebih senang dia kalau dipupuk urea biasanya. Karena banyak mengandung nitrogen, protein akhirnya di daun. Dan protein itu yang namanya insting hewan, pasti dia akan mengejar yang besar proteinnya. Seperti itu. Nah kalau saya itu nggak sepakat dengan cara ditabur urea setelah bunting. Bahkan ada yang udah jebul masih tabur urea. Nah saya enggak. Nah ini Inpari 42 ciri-cirinya seperti ini. Dia sudung, panjang, daun benderanya. Akhirnya dia padinya nggak kelihatan. Kelihatannya nanti kalau udah merunduk kuning itu baru kelihatan ya. Kalau masih posisi jebol kayak gini nggak kelihatan ya. Padahal udah jebol. Itu Inpari 42 ini. Nah ini yang selisih setengah bulan dengan punya saya. Ini udah proses merunduk. Ini yang punya saya seperti ini. Nah ini lagi nih, ini padi nggak jelas juga ini, jenis padi ini. Ini kalau digiling nantinya itu berasnya jadi batik ini, kalau dicampur dia nggak dibuang. Terus ikut dikombin, ikut digiling itu nantinya berasnya batik. Karena ini berasnya hitam nantinya. Atau jadi beras merah atau beras hitam, pokoknya dia jadinya kayak gitu. Tapi bukan ketan. Ini banyakan yang Inpari 42 ini yang di atas ini. Seperti ini penampakannya. Semuanya daunnya menguning. Memang sengaja dikuningkan. Biar dia proses penguatan batang, kemudian hama juga dia nggak begitu suka dengan ini. Saya bilangin tikusnya jangan makan tempat ini. Makannya tempat orang aja gitu. Seperti ini. Terus lagi ada kelemahan ya, ada kelemahan di olah lahan instan. Itu relatif mudah ditumbuhi rumput karena dia nggak ada proses dekomposisi, nggak ada proses perendaman lumpur. Akhirnya biji-bijian itu dia tumbuh. Nah itu. Nah kalau jawan kayak gitu itu ikut waktu tebar benih biasanya. Tempat tebar benihnya itu dia lahannya tumbuh jawan. Akhirnya dia ikut ketanam. Karena jawan itu hampir nggak kelihatan, hampir sama kayak bibit padi, mirip banget. Waktu dia jadi persemaian itu dia mirip banget, maka dia yang tanamnya nggak tahu dia bahwa ini jawan atau bukan. Ada yang tahu, ada yang nggak. Jadinya banyak yang ketinggalan. Ini banyak jawan ini. Ini jawan berasal dari tempat pembibitannya. Namanya juga tempat pembibitan itu dapat minta ya, bibit dapat minta, kita nggak bisa milih. Adanya itu kita ambil aja. Ini contohnya, ini paling banyak ini jawannya.
seperti itu. Dan saya nggak suka dengan herbisida. Kenapa? Karena herbisida itu merusak kompos. Kompos yang kita tabur capek-capek itu dirusak oleh obat herbisida. Tuh. Ya kalau sempat diwatun, kalau nggak sempat ya udah. Nah ini ciri-cirinya kalau olah lahan instan itu banyak ini, akhirnya banyak rumputnya kayak gini. Ini rumput dengkulan kalau kata kami. Rumput dengkulan ini tumbuh, ini ada 2 petak yang banyak banget, yang banyak rumputnya. Tapi ya itu tadi, saya nggak suka pakai herbisida karena ngerusak lahan. Kalau dia dikompos, ini baru kali ini kan dikompos, nanti musim kedua dia udah nggak begitu tumbuh, dia udah ganti dia rumputnya. Ketika proses dekomposisi, ini rumput ini dia nggak hidup nanti. Tapi kalau sekarang ditabur pertama kali biasanya tetap hidup dia. Itu sahabat tani. Nah, ini sebenarnya bisa ngatasi supaya dia nggak tumbuh rumput. Caranya gimana? Nah, dia olah lahan itu setengah bulan minimal. Jadi dibajak dulu, direndam dia, lahannya itu direndam air, genangannya itu minimal 15 cm atau 10 cm lah. 10 cm. Nah, itu dibiarkan sampai nanti 2 hari sebelum tanam, itu baru diolah lagi. Yang paling bagus lagi sekira-kira 25 hari sebelum tanam, sambil bikin bibit ya, sambil bikin tebar bibit. Tebar bibit itu dia dibajak, direndam air. Nah nanti seminggu sebelum tanam itu dibajak ulang, dijadikan sawahnya itu, dibajak ulang sampai jadi. Nah nanti tetap direndam, kemudian 2 hari sebelum tanam baru dikuras airnya. Dikuras airnya sampai, kalau istilah kami nyemek. Nyemek itu kira-kira ada air tapi dia cuma 1 cm. Bisa proses yang kering, yang maksudnya tuh ya nyemek yang kira-kira setengah senti, apa mungkin hanya mepet aja, yang penting ada airnya, itu nggak apa-apa. Yang penting dia jangan kering benar. Nah itu dia memadatkan lumpur supaya apa, proses tanamnya itu bagus, dia nggak ada yang tercabut tuh. Jadi bentuknya, penampakannya seperti ini olah lahan instan. Tadi dengan cara olah lahan instan, tapi tembus ya, anakannya banyak nih. Ini satu rumput kayak gini bentuknya. Satu rumput bentuknya kayak gini. Kita lihat nanti potensi hasilnya seperti apa ya, pantau terus. Insya Allah saya akan update sampai nanti panen seperti apa. Nah kalau yang ini selisih, dia tanggal 19, kami tanggal 26. Ini 19 Agustus, saya tanggal 26 Agustus. Nah kalau yang sebelah ini selisih ada 20 hari kali ya. Ini udah hampir panen ini. Yang sebelah ini udah hampir panen, ini selesainya lebih setengah bulan, kira-kira di 20 harian kayaknya. Mungkin ini kalau dihitung dari sekarang ini 15 hari lagi udah panen ini orang ini. Kalau yang ini masih lama, ini masih 1 bulan. Kalau dihitung usia padi 85 hari, maka ini 55 hari, maka masih kurang 1 bulan lagi baru panen. Kalau yang ini setengah bulan lagi udah panen. Ini penampakannya padinya seperti ini, yang olah lahan instan. Ini tadinya, wah anakannya dikit banget ya. Tadinya waktu diolah oleh yang punyanya, ini dapatnya dikit banget, anakannya dikit. Karena ini nih lahan ini baru bongkar kebun karet tadinya. Tadinya kebun karet dibongkar belum lama, terus digarap. Nah dia nggak dikasih kompos, akhirnya dia anakannya cuma dikit. Tuh jadinya biasanya, maka dia
1 hektar itu hanya menghasilkan sekitar 4,7 ton, 4,8 ton itu 1 hektar. Ini tadinya. Nah nanti ini coba kita lihat setelah ini dengan treatment yang saya lakukan ini, walaupun ini pengolahan instan, nanti hasilnya dapat berapa, pantau terus, nanti pas panen saya videokan lagi, insya Allah. Nah kalau penasaran bagaimana caranya, bisa chat di kolom komentar atau minta nomor WhatsApp nanti kalau pengen ya. Itu ada caranya, nanti bagaimana pembenahan tanah, bagaimana pengomposan, jadwalnya apa saja, pupuknya itu bagaimana, pupuknya apa saja, jadwal pemupukannya, jenis nitrogen itu kapan, fosfor itu kapan, kalium itu kapan, karena ya sebenarnya ada proses jadwalnya. Ya usia padi vegetatif itu apa, proses generatif apa, proses perangsang buah dia pakai unsur hara apa, kayak gitu. Nah itu nanti ya insya Allah akan saya buatkan videonya yang lengkap, bagaimana prosesnya yang lengkap benar, yang kita siap olah lahan dari awal memang disiapkan benar. Kalau yang ini kemarin instan jadinya ya nggak bisa kita buatkan yang lengkap benar ya, namanya juga olah lahan instan, maka ya sulit mau bener tuh. Begitu sahabat tani, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video. Kemudian kalau pengen tanya sesuatu apa saja tentang dunia pertanian, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.